Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Di sini saya akan menjelaskan video tutorial menggunakan aplikasi Edpuzzle. Nah, aplikasi Edpuzzle ini adalah video interaktif yang mana kita bisa menyisipkan beberapa pertanyaan atau activity kepada siswa. Nah, kita masuk ke sini, kita tulis Edpuzzle. Sini kita masuk. Nah, ini tampilan awal aplikasi Edpuzzle ya. Seperti ini. Nah, fungsi Edpuzzle ini yakni melibatkan siswa di dalam proses pembelajaran. Jadi nanti siswa dilibatkan dalam video. Nah, karena kita belum mendaftar, maka kita harus sign up dulu. Nah, kalau sudah mendaftar, nanti kita bisa langsung login. Kita sign up dulu. Nah, karena kita adalah guru, maka kita klik I am teacher. Nah, supaya lebih mudah, ini ada pilihannya. Supaya lebih mudah, kita gunakan yang sign in with Google saja ya. Nah, kita gunakan akun kita saja. Nah, sudah ada ini namanya, email juga sudah ada. Sekarang kita gunakan password di sini. Terserah Bapak Ibu passwordnya apa. Yang penting ada huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Saya ketikkan passwordnya. Ini referral kode, ini abaikan saja. Ini kita centang. Nah, kita klik create new akun. Nah, ini kita dihidupkan pada halaman choose your school. Nah, di sini kita akan memilih sekolah. Nah, kita ketikkan sekolah mana, misal MI negeri mana misalnya ya, misal sini. Kalau sudah ada di sini ya tinggal klik saja di sini. Kalau misal belum ada, berarti ya nanti ditambahkan. Misalnya saya ketikkan MI Nurul Huda misalnya. Belum ada, berarti kita continue saja.
Kita berarti kan ini belum ada toh tadi, kita tambahkan di sini saja, add my school or organization, tambahkan di sini. Nah, ketikkan lagi sekolah tadi, sekolah kita tadi, MI no kita ketikkan kota, misal kota Kediri, Indonesia. Kita klik publish. Nah, selanjutnya kita, nah ini tadi sudah daftar sekolahnya. Sekarang kita disuruh untuk verifikasi email. Dan kita cek dulu email. Nah, ini ada di atas sendiri. Nah, seperti ini. Kita klik yang kotak kuning ini, verify your email. Kita klik memulai. Sudah selesai, kita verifikasi. Nah, ini halaman dashboard Advisor ya. Halaman dashboard adalah halaman tampilan kita di mana kita buka Advisor seperti ini. Nah, Advisor ini kita bisa menggunakan video-video di sini. Jadi aplikasi Advisor itu bukan kita membuat video, tapi kita menggunakan video yang sudah jadi, nanti disematkan beberapa pertanyaan untuk diberikan kepada siswa. Nah, ini kita bisa juga disambungkan ke YouTube. Oke, yang pertama kita ini mau mengunggah video, kita klik konten saya. Nah, di sini masih kosong. Nah, kita mencari YouTube. Nah, kita cari di YouTube dulu. Misal kita mencari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita klik. Saya pilih yang ini ada dipilihkan, saya pilih yang ini ya. Langsung saja klik kanan. Okay, class, who would like to do problem 3 on the board? Langsung saja klik kanan sini. Kita klik salin alamat link. Kita klik. Kita pindah di sini. Kita klik mencari. Nah,
Kita video tadi yang di YouTube tadi. Nah, ini ada fitur memotong, ada fitur pengisi suara, ada fitur pertanyaan. Nah, kita jika kita ingin memotong, kita bisa misal kita putar dulu ya. Misal kita motong sampai sini ya. Misal kita motong yang bagian intro, kan nggak perlu, jadi kita potong saja. Ini saya tarik ke sini. Nah, dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagian akhir saya potong. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like. Bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah, 5 susu, protein, lemak, dan lain-lain. Pertumbuhan. Lalu masuk sedewasa, berbeda tingginya, berbeda berat badannya dengan kita, tidak usah saling membeda-bedakan ya, karena semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Nah teman-teman, semoga penjelasan. Nah, misal saya potong sampai sini, terus saya tarik. Nah, sudah saya potong. Selanjutnya ada fitur pengisi suara. Nah, ini karena bukan video saya sendiri, maka saya tidak bisa menambahkan suara di sini. Langsung saja kita ke fitur pertanyaan. Nah, ini ada fitur-fitur, ada soal pilihan ganda, ada pertanyaan terbuka, dan ada catatan. Misal kita menambahkan pertanyaan terbuka. Kita putar dulu ya videonya. Wassalamualaikum. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video Miss Imas lainnya. Terima kasih. Nah teman-teman, sebelum kita ke materi, Miss Imas mau nanya nih, mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah ya? Apakah kalian ingat saat masih bayi, kira-kira kalian bisa berjalan sendiri nggak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tentu tidak kan? Nah teman-teman, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri kita. Nah apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Yuk sama-sama kita simak materinya. Nah, misal saya pause dulu ya. Ini saya pause, ini saya tambahkan pertanyaan terbuka. Kita bisa mengetikkan pertanyaan di sini. Misal, menurut pendapatmu, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Nah, ini ada fitur menebalkan,
Kita bisa menggunakan ini. Bisa. Ini kalau kita ingin menebalkan atau mungkin membuat tulisan miring, membuat garis di bawah, menggaris bawahi. Kita juga bisa menambahkan link di sini. Kita juga bisa menambahkan gambar. Ini ada izinkan tanggapan audio. Ini saya izinkan saja. Nah, jangan lupa kita klik menyimpan. Kita klik lanjutkan. Pembahasan pertama yaitu pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan atau tumbuh artinya bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Nah, teman-teman, pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, serta gen dari orang tua. Nah, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Berikut adalah macam-macam makanan sehat dan bergizi. Yang pertama, makanan pokok. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Yang keempat, buah-buahan. Dan yang kelima, susu. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat, contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Makanan sehat yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Nah, protein terbagi menjadi dua. Yang pertama, protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, daging, telur, cumi, dan lain-lain. Selain mengandung protein, biasanya daging, ikan, cumi juga mengandung lemak. Nah, yang kedua adalah protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tahu, tempe, dan lain-lain. Makanan sehat yang ketiga yaitu sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin, contohnya kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Nah, saya pause dulu sampai sini. Saya tambahkan catatan. Nah, di sini kita bisa menambahkan catatan, bisa kesan, pesan, atau apa aja. Catatan, semisal sampai di sini. Sampai di sini kita sudah belajar tiga macam makanan sehat dan bergizi. Di sini kita juga bisa menambahkan audio. Nah, ini kita bisa menambahkan audio di sini, misal. Nah, sampai di sini anak-anak, kita sudah belajar 3 macam makanan sehat dan bergizi. Itu makanan pokok, lauk pauk, dan sayur-sayuran. Ingat baik-baik ya anak-anak.
ini tadi ya. Kalau kita ingin menghapus atau mungkin tidak cocok, kita bisa hapus saja di sini. Ya, selanjutnya kita klik menyimpan. Nah, yang keempat adalah buah-buahan. Biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya apel, anggur, jeruk, pisang, dan lain-lain. Yang kelima adalah susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, makanan yang sehat dan bergizi juga harus mengandung lemak. Contoh makanan berlemak yaitu ikan, daging, susu, keju, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang, telur, alpukat, coklat, dan yogurt. Nah, sobat di sini saya pause dulu. Saya tambahkan soal pilihan ganda. Nah, misal bertambah tinggi dan berat pada manusia termasuk dalam, kita ketikkan pilihan kita di sini, misal pertumbuhan. Misal penguatan. Ini kita juga bisa menambahkan pilihan jawaban di sini. Kalau kita ingin menambahkan pilihan jawaban, nah saya tambahkan pilihan jawaban pendewasaan, perkembangan. Ini jangan lupa dicentang yang benar. Itu saya centang di sini. Simpan. Pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Nah, teman-teman, pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Contoh perkembangan manusia yaitu pada sini saya pause dulu. Saya tambahkan pertanyaan terbuka. Perkembangan yang terjadi pada manusia adalah saya pilihan ganda saja ya.
proses menjadi dewasa. Tambahkan lagi pilihan jawaban. Studi penyebaran spesies. Pecinta yang benar. Kesimpulan. Saat kita bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua, tetapi seiring perkembangan fisik, kita mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Contoh yang kedua yaitu saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dot susu sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal tersebut berarti kemampuan tangan kita sudah berkembang seiring bertambahnya usia. Contoh perkembangan yang ketiga yaitu pada saat masih kecil biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu, bukan? Tetapi saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mengikhlaskannya. Berikut adalah fase pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari fase bayi pada rentang usia 0 sampai 2 tahun, lalu masuk ke fase kanak-kanak yaitu di rentang usia 2 sampai 5 tahun, lalu masuk ke fase anak-anak yaitu pada rentang usia 6 sampai 10 tahun. Lalu fase selanjutnya itu fase remaja yaitu untuk perempuan rentang usianya antara 11 sampai 18 tahun, untuk laki-laki rentang usianya 11 sampai 20 tahun. Setelah itu masuk ke fase dewasa. Fase dewasa itu berada pada rentang usia 20 sampai 40 tahun. Dan terakhir adalah fase lansia, lanjut usia atau manula, itu adalah pada usia 50 tahun ke atas. Nah, teman-teman, semoga pause dulu, saya tambahkan pertanyaan lagi. Seketika, menurut pengetahuanmu, apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Izinkan audio, simpan. Semoga apa yang Miss Imas jelaskan bisa kalian pahami ya. Nah, yuk kita sama-sama simpulkan materi kali ini. Nah, kesimpulan untuk materi kali ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia itu setiap orang berbeda-beda ya, tergantung makanan dan kebiasaan olahraga serta gen atau keturunan dari orang tua. Jadi ketika kalian memiliki teman yang berbeda tingginya, berbeda berat badannya dengan kita, tidak usah saling membeda-bedakan ya, karena semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
wajib kita syukuri. Nah teman-teman, semoga saya tambahkan lagi. Nah, di sini kita bisa menambahkan, bisa cek pemahaman, evaluasi, refleksi, atau kesan-pesan. Terserah ya. Saya menambahkan pertanyaan, bagaimana pesan pembelajaran hari ini? Penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi setelah selesai tadi, klik di kanan atas ada tombol menyelesaikan, diklik. Nah, lalu muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tadi video yang saya edit tadi. Ini kalau kita mau menghapus, kalau memindah ke folder, atau kita bisa menduplikat kalau mau dibagikan ke kelas A, B, atau C gitu. Ini kita atur publik atau pribadi. Karena ini latihan, maka saya atur pribadi saja ya. Klik menetapkan. Nah, di sini kita bisa menambahkan kelas. Kita masukkan nama kelas yang mau dibagikan videonya, kelas 3A misalnya. Ini kita bisa menambahkan deskripsi, soal materi, tematik, kelas 3, tema 1, subtema 2. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, tadi kan kelasnya pendidikan umum sudah. Nah, ini ada tipe kelas. Ini ada 2 tipe kelas, ada tipe kelas klasik, ada tipe kelas membuka. Kalau yang tipe kelas klasik ini kalau dikasih siswa, maka anak harus login dulu baru mendaftar. Ini kelemahannya ya, kelemahannya tipe klasik. Tapi ada juga kelebihannya. Kalau anak login, akan muncul analitik yang lebih lengkap, analitik yang lebih komplit untuk pelacakannya, untuk hasil-hasilnya lebih lengkap dan lebih detail. Kalau anak kelas atas, SMP atau SMA nggak masalah. Tapi untuk anak kelas rendah, untuk SD, kita pakai yang open saja. Kita pakai yang fitur membuka ini. Tipe kelas membuka ini, nanti anak nggak perlu login, dia cukup masuk, dikasih link, nanti tinggal tulis namanya saja. Lalu dia tinggal mengikuti instruksi. Dan datanya tetap akan terekam, meski tidak terlalu spesifik seperti yang klasik. Ini saya tujukan kepada SD, maka saya pilih tipe kelas membuka. Nah, ini abaikan saja karena ini
Edpuzzle akan memberikan nama samaran. Nah, kita kan butuhnya nama siswa, jadi gak usah abaikan saja ini, kita langsung buat kelas. Nah, ini kita setting tanggalnya, mulai kapan, mulai hari ini sampai tenggat waktu kita tentukan, misal tenggat waktu tanggal 10. Kita klik simpan. Ini mencegah melewatkan ya, jadi nanti ini kita nyalakan supaya anak nanti tidak bisa men-skip videonya. Jadi kalau video nanti diberikan kepada anak tidak bisa men-skip videonya. Kan kita guna untuk memberikan kepada anak ya, lihat hasilnya, jadi ini dinyalakan. Ini nyalakan sesi, abaikan saja. Nah, kita langsung klik menetapkan. Nah, ini ya tampilannya. Nah, kita langsung bagikan tugas. Kan kita mau bagikan tugas ini ke siswa, langsung klik bagikan tugas. Nah, ini kita salin tautannya ya, saya copy dulu. Sudah saya salin, kita klik salin tautan. Nah, ini sudah saya salin, nanti saya simpan di HP, nanti akan saya tampilkan yang tampilan HP ya. Ini saya tampilkan dulu yang tampilan HP. Saya tampilkan dulu yang di HP. Nah, tapi kalau di HP ini nanti anak nggak bisa, anak harus menginstal Edpuzzle dulu. Nah, jadi supaya, tapi nanti ada solusinya supaya anak tidak usah menginstal Edpuzzle. Ini saya coba tampilkan di HP. Nah, ini untuk tampilan HP saya jelaskan. Ini tadi linknya sudah saya simpan. Ini langsung kita salin di Google. Kita tempel. Nah, ini muncul Edpuzzle. Nah, jadi ini kita isi dulu nama siswa. Nah, sebelum kita buka Edpuzzle ini, sebelum kita bagikan ke siswa, kita sosialisasikan dulu supaya mereka tidak menginstal Edpuzzle, karena kalau membuka Edpuzzle ini menggunakan HP harus install aplikasi. Nah, supaya ini tidak terjadi, maka kita klik titik 3 di kanan atas, lalu kita klik situs desktop. Nah, ini seperti tampilan di laptop ya. Kita ketikkan namanya, nama siswa bisa nama
nama lengkap atau kelas, terserah. Misal namanya join open class. Nah, ini tampilan add puzzle. Halaman yang dikasih ke siswa seperti ini. Lah nanti siswa bisa langsung menyimak, bisa langsung diputar videonya. Nah, ini kelebihannya add puzzle. Ini siswa tidak bisa men-skip ya. Jadi videonya tidak bisa di-skip, atau siswa langsung memilih pertanyaannya juga tidak bisa, jadi harus urut ya. Nah, ini sudah muncul pertanyaan. Misal pertanyaannya, menurut pendapatmu apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Bisa kita jawab, misal pertumbuhan. Nah, sudah dijawab, langsung diklik submit. Kita klik continue. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tonton videonya, nanti kita jawab pertanyaannya, seperti itu. Berikut adalah tampilan di laptop ya, seperti ini, bisa kita lihat. Nah, kita masuk ke kelas. Nah, ini sudah bisa kita lihat, sudah ada 4 jawaban baru. Kita lihat ya, ini 2 anak sudah menyelesaikan, 2 anak belum selesai. Bisa kita lihat nih ya, kita lihat dulu yang ini ya. Nah, bisa kita lihat jawaban yang sudah dijawab. Nah, ini sudah ada semua ya. Kalau belum dijawab ya belum dijawab gitu. Ini kalau pilihan ganda ini langsung ada hasilnya ya. Tapi kalau yang diajak pendapat ini kita bisa menentukan nilainya. Ya, semisal kita beri nilai 50. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan komentar.
Ini ya, kita lihat di sini. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu video tutorial menggunakan aplikasi Edpuzzle. Nah, ini juga bisa dipraktekkan untuk anak-anak. Sekian video tutorial ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.